Pemirsa, puluhan mobil ambulans masih mengantarkan jenazah COVID-19 di TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Mobil ambulans masih terus berdatangan ke TPU Rorotan. Sejumlah keluarga juga masih diperkenankan mengantarkan jenazah COVID-19 ke tempat peristirahatan terakhirnya. Alat berat ekskavator juga terus menggali tanah untuk memakamkan jenazah pasien COVID-19. Jelas. Jadi partinya nggak? Pemirsa, ada lonjakan angka kematian dalam beberapa pekan terakhir dan seperti apa kondisi pemakaman khusus pasien COVID-19 di TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Sudah ada rekan kami Nadia Raisa di sana. Nadia, seperti apa kondisi terkini di TPU Rorotan dan sudah berapa jenazah yang dimakamkan saat Anda tiba di sana? TPU Rorotan tempat saya melaporkan memang belum nampak ada mobil jenazah COVID-19 yang datang, sedangkan pada pagi dan juga siang hari cukup banyak ambulans jenazah COVID-19 yang datang ke sini dan menimbulkan antrian yang cukup panjang. Namun sekarang prosesi pemakaman baru saja selesai dilaksanakan untuk beberapa jenazah. Dan di sini melibatkan 3 ekskavator untuk melakukan penggalian. Dan selain itu juga petugas pemakaman sebenarnya membatasi jumlah dari pelayat, yaitu maksimal hanya 3 orang saja, dan itu pun mereka harus tidak dapat mendekati makam, dan mereka baru bisa mendekati makam pada saat peti jenazah sudah masuk ke liang lahat dan jenazah sudah selesai dikuburkan. Dan tadi juga menurut pantauan kami, usai jenazah selesai dikuburkan, di sini bisa dilihat memang anggota keluarga menaburkan bunga dan sudah bisa mendekat ke makam. Dan menurut pantauan kami juga di sini memang petugas mencoba menerapkan protokol kesehatan secara ketat, tetapi bagi para anggota keluarga juga masih ada yang berusaha mencoba untuk mendekati makam tersebut. Menurut informasi yang kami dapatkan untuk hari ini, dari pagi hingga sore sudah lebih dari 93 jenazah COVID-19 yang dimakamkan di TPU Rorotan ini. Dan memang perharinya bisa lebih dari 150 sampai 200 jenazah COVID-19 yang dimakamkan di TPU Rorotan ini. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, hingga hari ini dari sejak pertama dibuka TPU Rorotan untuk jenazah COVID-19, sudah 2.700 makam terisi dari total kapasitas 7.200 makam. Ya, Anissa. Baik, Nadia, berarti masih ada sekitar 5.000 makam yang saat ini masih kosong. Apakah ada rencana pelebaran sejauh ini? Ya, Anissa, memang di sini sudah 3 hektar dipergunakan untuk pemakaman jenazah COVID-19, dan menurut pantauan kami memang masih terus diperlebar karena sejak pagi tadi juga ada 10 ekskavator dan juga 3 bulldozer yang dikerahkan untuk melakukan penggalian dan juga pelebaran dari lahan di sini. Ya, Anissa. Baik, terima kasih Nadia Raisa melaporkan langsung dari TPU Rorotan, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali, Nadia. Pemirsa, 12 hari PPKM darurat, bantuan pemerintah untuk masyarakat tidak mampu dan terdampak pandemi COVID-19 belum juga cair. Peran serta masyarakat diharapkan mampu meringankan mereka yang kian terjepit dan tidak bisa mencari uang karena aturan PPKM darurat. Polisi di kota Cianjur, Jawa Barat membagikan paket sembako langsung ke rumah warga. Bantuan sembako merupakan hasil urunan tangan warga mampu untuk membantu warga lain yang kian terjepit saat PPKM darurat. Paket sembako yang dibagikan berupa beras dan minyak goreng. Ada bantuan dari berbagai elemen masyarakat kepada kita dan memberikan masukan kepada Polres juga, bahwa diharapkan Polres Cianjur adalah Polres yang terdepan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak PPKM darurat ataupun tidak mampu. Polisi di Cianjur telah bekerja sama dengan majelis ulama setempat dan berbagai organisasi masyarakat untuk membuat bank bantuan sosial dari masyarakat mampu. Bantuan diberikan agar bisa meringankan beban warga miskin saat PPKM darurat karena pandemi corona.
Pemirsa, apa yang menyebabkan bantuan sosial untuk masyarakat tidak mampu belum juga cair di hari ke-12 PPKM darurat? Sudah ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan baik, kami mohon maaf karena sambungan kami dengan Pak Menteri terputus dan sudah hadir bersama kami pengamat kebijakan politik dan ekonomi Bapak Antoni Budiawan. Selamat malam Pak Antoni. Selamat malam. Baik, Pak Antoni, saat ini sudah hari ke-12, banyak juga pedagang kaki lima, masyarakat kecil yang usaha kecil ini kesulitan karena memang tindakan petugas sangat tegas terhadap mereka. Mereka tidak bisa mencari uang, tidak boleh berdagang, tapi bansos juga atau BST ini belum juga cair. Tanggapannya Pak Antoni? Iya, ini adalah suatu kelalaian ya, bahwa kok sampai sekarang ini belum cair itu bantuan. Karena begini, bahwa ini yang memicu terjadi pembangkangan, terjadi pelanggaran-pelanggaran. Nah, padahal kita tahu bahwa keberhasilan dari PPKM darurat ini tentu saja kepatuhan dari masyarakat. Sekarang masyarakat tidak patuh karena masyarakat harus hidup, harus mencari nafkah, dan tentu saja kalau ini tidak dibantu maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran atau pembangkangan. Jadi saya rasa adalah pemerintah harus secepatnya mencairkan itu bantuan-bantuan, dan kalau kita lihat bantuannya pun sebetulnya adalah sangat minim sekali. Baik, Pak Antoni, sejauh ini BST 300.000 per bulan, apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Kalau saya rasa di Jakarta tidak cukup, bayar kontrakan aja sudah lebih dari 300.000, Pak. Iya benar, apalagi kalau itu adalah per keluarga gitu ya. Jadi saya rasa adalah yang harus dibuat ini adalah per kepala gitu. Jadi kita harus melihat bahwa kebutuhan per kepala itu berapa. Jadi kalau 300.000 per keluarga itu sangat sedikit sekali dan tidak mungkin cukup, bukan hanya di Jakarta saja, tetapi juga di tempat lain, juga di daerah juga tidak akan cukup. Dan tidak cukup ini akan memicu pembangkangan. Jadi ini tidak efektif gitu. Kenapa tanggung-tanggung? Karena kalau saya usulkan yang paling sedikit adalah 500.000 per kepala gitu. Standar dunia saja $2 per hari. Jika misalnya $1 adalah 14.000, 28.000 sehari, 300.000 bahkan hanya sekitar tidak sampai setengah bulan gitu Pak untuk masyarakat bertahan. Ya benar, makanya saya katakan bahwa kurang lebih paling sedikit adalah per kepala ya, itu pun yang tadi $2 kan per kapita. Jadi per kepala gitu. Jadi bukan yang per keluarga gitu. Jadi 500.000 per kepala. Gitu. 500 jadi ya Pak seharusnya Pak ya? 500 paling sedikit ya. Itu per kepala, bukan per keluarga ya Pak ya? Per kepala. Kalau tidak begitu bahwa mereka akan terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran yang tidak cukup, itu akan tetap itu keluar. Nah kalau pemerintah sudah memberikan bantuan sosial begitu, baru peraturan ini bisa ditegakkan. Jangan seperti sekarang tidak dibantu, tetapi peraturan mau ditegakkan dan terjadilah clash antara petugas dengan masyarakat. Dan kasihan masyarakat ini diperlakukan secara tidak manusiawi. Baik, Pak Antoni, kemarin ketika Mei Juni angka COVID melandai, BST tidak cair dan saat ini PPKM darurat dan diburu-buru gitu pencairannya. Menurut Anda apa yang membuat pemerintah ini lambat sekali mengeluarkan BST ini? Apakah karena memang PPKM yang katanya angka COVID yang melonjak ini di luar dugaan? Katanya. Itu di luar dugaan, itu kan hanya sebagai excuse saja. Tetapi kalau kita lihat begitu dibuka Lebaran, begitu tempat wisata di Lebaran buka pada 14 Mei yang lalu, itu sudah diprediksi semuanya bahwa Juni Juli itu akan meledak gitu. Jadi janganlah berkilah gitu, dan kalau ini adalah suatu kesalahan kebijakan, ya minta maaflah bahwa itu adalah tidak diantisipasi gitu. Tetapi bantuan ini seharusnya adalah segera dilakukan. Karena kalau tidak segera dilakukan, maka PPKM darurat ini yang mengundang kerumunan-kerumunan baru, maka kasusnya akan meningkat lagi. Hari ini sudah 54.000 gitu. Dan bukan tidak mungkin dalam waktu dekat akan menjadi 100.000. Baik, Pak Antoni, kalau menurut Anda untuk standar kelayakan hidup masyarakat Indonesia, 500.000 tadi menurut Bapak per kepala, negara sanggup tidak Pak? Di dalam daruratan ini saya rasa 500.000 adalah cukup, tentu
tentu saja bahwa ini tidak berlebihan. Kalau satu keluarga 4 orang ya dianggap 2 juta, jauh dari UMR. Jadi kalau kita lihat bahwa 500.000, anggap saja bahwa kepala yang harus menerima bantuan adalah 80 juta, itu baru 40 triliun gitu. Itu sangat sedikit sekali 40 triliun. Padahal kita mempunyai dana dan hanya disimpan di dalam rekening itu ada 388 triliun sebagai saldo dari pinjaman atau penarikan utang yang tidak dipakai. Dan bahkan ada 66,75 triliun yang disimpan sebagai deposito hanya untuk membantu bank supaya tidak terjadi, supaya membantu likuiditasnya gitu, supaya tidak terjadi kekurangan likuiditas. Baik. Nah, padahal rakyat yang sangat memerlukan ini tetapi tidak dibantu. Jadi ini adalah suatu anomali kebijakan. Baik, Pak Antoni, saat ini COVID sudah berlangsung lebih dari 1,5 tahun atau 1,5 tahun, namun penanganannya masih terkesan gagap, mulai dari penyaluran bansos, kemudian sentra vaksin, kemudian pelayanan rumah sakit. Ini seperti masih ada kerumunan, masih gagap gitu, Pak. Menurut Bapak, kesalahannya terletak di mana? Kesalahannya kalau kita lihat dari awal bahwa penanganan COVID ini, pandemi ini adalah tidak serius. Contohnya adalah PSBB pertama itu masih naik, ya, bahkan kalau kita lihat dari 200 orang menjadi 600 orang, itu bahkan di stop pada 4 Juni. Padahal itu kasusnya lagi naik. Nah, inilah yang tidak seriusan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Dan begitu melonjak, kasusnya dari 600 menjadi 2.800 menjadi 3.000, lalu kemudian dikaitkan lagi dengan direm lagi dengan PSBB kedua tetap. Tetapi PSBB kedua itu hanya berlangsung nggak sampai 1 bulan, yaitu dari 14 September ke 11 Oktober, itu posisinya juga lagi naik. Tetapi sekali lagi bahwa kebijakan itu diperlonggar dan menyebabkan itu kenaikan sampai Januari itu sampai sedemikian rupa gitu. Jadi ini adalah pertumbuhan ekonomi yang dikejar. Baik, Pak Antoni, saat ini angka COVID hari ini luar biasa sekali, 54.000 lebih. Kemudian ada rencana PPKM darurat ini akan diperpanjang sampai 6 minggu. Sementara angin segar bansos ini sampai sekarang masih belum terlihat, Pak. Ya, dan saya kira bahwa 6 minggu pun tidak akan cukup ya, melihat dari PSBB 1, PSBB 2, dan PSBB 3 itu tidak akan cukup gitu. Jadi kalau kita lihat ini pasti akan berlangsung terus, dan kalau pemerintah tidak secepatnya menurunkan bantuan sosial, maka ini akan terjadi chaos, dan yang akan terkena imbasnya juga pemerintah, karena kasus COVID tidak akan turun, pertumbuhan ekonomi akan anjlok, resesi akan masuk lagi, dan imbasnya ke pemerintah juga. Jadi itu harus disadari oleh pemerintah. Jadi bahwa jika memang memberikan bantuan sosial adalah untuk membantu pemerintah juga. Baik, jadi solusinya jika memang ingin diperpanjang sampai 6 minggu ke depan, apa solusi yang paling instan atau yang paling cepat, Pak? Iya, bahwa tidak ada jalan lain, bahwa itu adalah lockdown, ya, karantina wilayah, dan itu harus diberikan kompensasi. Tidak ada jalan lain lagi. Baik, kompensasi bagi masyarakat apalagi yang terdampak langsung ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Antoni telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, kericuan terjadi di rumah pelaku pembunuhan di Makassar, Sulawesi Selatan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda.